Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bedah jurnal e-commerce dengan saya Rido Prasetyo dengan NIM 2457301122. Dengan saya Saudi Benjer dengan NIM 2457301042. Dengan saya Rojwa Tifail Faira dengan NIM 2457301127. Saya Jonathan Valen dengan NIM 2457301072. Dengan saya Bima Al-Sirabani dengan NIM 2457301027. Kita masuk ke jurnal yang pertama adalah e-commerce tokofisago.co yang berbasis Android. Identifikasi masalah yang terjadi pada jurnal 1, yang pertama yaitu terjadinya transaksi ganda. Adanya kendala pada sistem tokofisago.co ketika pelanggan mengkonfirmasi sudah melakukan pembayaran barang, terkadang tertimpa dengan pelanggan lainnya yang akan membeli barang. Masalah yang kedua adalah keterlambatan dalam menyampaikan informasi ketersediaan stok terhadap pelanggan. Adanya keluhan dari pelanggan ketika melakukan pemesanan barang. Pelanggan harus menanyakan ketersediaan stok barang tersedia atau tidak. Masalah yang ketiga adalah efisiensi dalam melakukan transaksi yang rendah. Pada proses transaksi PT Visago.co masih melakukan transaksi secara manual sehingga proses transaksi menjadi tidak efisien. Kita masuk ke solusi masalah. Pada jurnal tokofisago.co ini, dalam mengatasi permasalahannya, tokofisago.co membuat sebuah aplikasi Android atau e-commerce yang menggunakan bantuan software Android Studio. Solusi dalam mengatasi masalah yang pertama yaitu solusi dalam mengatasi terjadinya transaksi ganda. Yang pertama adalah membuat sebuah fitur dalam melakukan transaksi pembayaran. Sebuah fitur yang dapat mengecek jumlah barang pelanggan yang akan dibeli dan dapat dikonfirmasi sehingga tidak terjadinya transaksi ganda. Solusi yang kedua adalah membuat sebuah fitur pengecekan dan konfirmasi barang pelanggan yang dapat memisahkan barang pelanggan satu dengan barang pelanggan lainnya. Solusi masalah yang kedua yaitu solusi dalam mengatasi keterlambatan dalam menyampaikan informasi ketersediaan stok terhadap pelanggan. Yang pertama ada membuat sebuah fitur yang memudahkan pelanggan dalam mengecek ketersediaan suatu barang di toko Visago.co secara online ataupun secara real time. Yang kedua, pelanggan tidak harus datang langsung ke toko. Pelanggan dapat melihat ketersediaan stok melalui fitur yang tersedia di aplikasi Android buatan toko Visago.co. Solusi dari masalah yang ketiga adalah solusi dalam mengatasi ketidakefisiensi dalam melakukan transaksi. Yang pertama, melakukan sebuah transformasi terhadap sistem di toko Visago.co yang melakukan transaksi secara manual menjadi transaksi melalui aplikasi yang otomatis. Yang kedua, meningkatkan kinerja sistem pada aplikasi yang dibuat oleh toko PT Visago.co yang memudahkan pelanggan dalam memesan barang, mengecek ketersediaan barang, dan juga melakukan transaksi dan konfirmasi pembayaran. Hasil penelitian pada jurnal 1 menunjukkan bahwa solusi dalam permasalahan di toko Visago.co adalah membuat sebuah aplikasi Android yang memudahkan pelanggan. Aplikasi ini telah diuji. Pengujian aplikasi e-commerce Visago.co ini pada functionality suitability mendapatkan skor 94%. Dan untuk pengujian usability mendapatkan skor 68% dengan kriteria baik. Dari sisi admin mendapatkan skor 92% dengan kriteria sangat baik. Dan pada pengujian aspek portability dapat terinstall dan berjalan dengan baik. Oke, di sini ide bisnis e-commerce dan rancangan antarmuka yang ada di Visago.com itu ada ide bisnis Visago.co. Visago.co itu adalah toko online yang menjual produk pakaian polos seperti kaos polos, baju berkerah polos, dan hoodie polos. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan aplikasi basis Android, Visago.co bertujuan untuk mempermudah pelanggan dalam melakukan pembelian, melihat ketersediaan stok, dan melakukan konfirmasi pembayaran. Ide bisnis e-commerce dan rancangan antarmuka. Rancangan antarmuka pertama itu ada halaman utama, itu homepage, halaman detail produk, keranjang belanja, halaman pembayaran atau check out page, halaman konfirmasi pembayaran, halaman pengguna, halaman notifikasi. Kesimpulannya adalah Visago.co ini merupakan solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada sistem toko Visago.co seperti permasalahan ketersediaan stok, keefisiensi dalam melakukan transaksi, dan juga pembayaran. Aplikasi ini dapat meningkatkan kepuasan layanan terhadap pelanggan. Di bisnis pada PT Jatun Indonesia. Identifikasi masalah. Yang pertama, kesulitan dalam manajemen distribusi.
Sistem distribusi yang ada kurang baik dalam mengatur jumlah barang yang dikirim ke toko-toko. Akibatnya, stok barang di toko tidak seimbang. Ada barang yang terlalu banyak dan ada yang kurang. Yang kedua, pengelolaan data yang tidak efisien. Sistem pencatatan penjualan dan stok barang masih sangat bergantung pada tenaga sales yang harus melakukan pekerjaan ini secara manual dengan mengunjungi setiap toko. Cara ini tidak efisien karena memakan banyak waktu dan biaya. Yang ketiga, kesulitan dalam mengidentifikasi produk terlaris. Perusahaan tidak memiliki data penjualan yang selalu update, juga kesulitan menentukan produk apa yang laris dan tidak, sehingga pengambilan keputusan jadi terhambat. Solusi masalah yang pertama, sistem manajemen persediaan real time. Mengembangkan sistem manajemen persediaan berbasis e-bisnis. Dengan fitur ini, PT Jotun Indonesia dapat memonitor jumlah produk yang ada di setiap toko mitra secara otomatis, mengurangi resiko kekurangan atau kelebihan stok. Yang kedua, otomatisasi proses pemesanan dan pelaporan. Dengan fitur ini, PT Jotun Indonesia dapat mengurus semua data penjualan secara otomatis. Semua data langsung tercatat di sistem, sehingga pekerjaan jadi lebih mudah dan perusahaan lebih efisien dalam mengelola bisnis. Yang ketiga, peningkatan pengelola distribusi produk. Dengan adanya fitur dashboard analitik, PT Jotun Indonesia dapat menunjukkan produk mana yang banyak terjual dan sedikit yang terjual di setiap toko, sehingga perusahaan lebih teliti dalam mengirim produk, tahu mana yang kurang, dan membeli toko. Yang keempat, fitur Customer Relationship Management atau CRM. Menambahkan modul CRM, dengan adanya fitur ini, PT Jotun Indonesia dapat mengelola dan membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan dan membantu mitra yang lebih baik. Dengan adanya sistem, perusahaan dapat berkomunikasi lebih mudah, memberi info promosi, dan membangun citra baik bagi pelanggan. Hasil penelitiannya. Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem online yang dapat mengelola bisnis PT Jotun Indonesia secara lebih efisien. Sistem ini dibangun menggunakan teknologi PHP dan MySQL, lalu dikembangkan menggunakan Visual Studio Code. Sistem ini telah berhasil memberikan solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh PT Jotun Indonesia sebelumnya, yaitu kurang efisien proses pengelolaan distribusi, penjualan, dan persediaan. Ide-ide e-bisnis, e-commerce, dan rancangan antarmuka pada PT Jotun Indonesia, yaitu PT Jotun Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri cat yang mendistribusikan berbagai jenis cat kepada mitra-mitra atau toko yang telah bekerja sama. Perusahaan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi distribusi produk, pengelolaan persediaan, dan memaksimalkan penjualan melalui sistem informasi e-bisnis yang terintegrasi. Ide bisnis e-commerce dan rancangan termukanya, satu adalah tampilan halaman login, tampilan halaman beranda, tampilan halaman kelola barang, admin, tampilan halaman lihat stok, itu yang dikelola oleh admin, tampilan halaman laporan penjualan yang dilihat oleh admin juga, yaitu ada lagi tampilan halaman kelola mitra, yaitu sales, tampilan halaman produk terlaris dan tidak terlaris, dan yang terakhir adalah tampilan halaman kelola pembelian. Kesimpulannya, PT Jotun Indonesia telah mengembangkan sistem informasi yang canggih untuk mengelola bisnis secara lebih efisiensi. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan yang lebih baik, mengukirkan rantai pasok, meningkatkan keuntungan perusahaan. Intinya, sistem ini telah membantu PT Jotun Indonesia dalam mengelola bisnisnya secara lebih modern dan kompetitif. Baik, bedah jurnal yang ketiga, yaitu bisnis pada usaha BM elektronik. Identifikasi masalah. Masalah yang pertama yaitu kesalahan dalam pencatatan transaksi manual, lalu kehilangan bukti transaksi, berikutnya kesulitan dalam menghitung jumlah persediaan barang, lalu jangkauan pasar yang terbatas, dan proses pencatatan pembayaran kredit yang tidak efisien. Solusi masalah. Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah solusi yang diimplementasikan untuk mengatasi masalah operasional di usaha BM elektronik. Solusi yang diusulkan adalah merancang sistem informasi penjualan berbasis e-commerce yang dapat mengotomatiskan pencatatan transaksi serta pengelolaan data barang. Dalam pengelolaan persediaan,
Sistem ini akan mengimplementasikan metode first in first out (FIFO) untuk memastikan efisiensi dan akurasi. Pengembangan sistem akan dilakukan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL yang dikenal handal dalam membangun aplikasi web. Selain itu, sistem ini juga akan menyediakan platform untuk transaksi online, sehingga dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan aksesibilitas bagi para pelanggan. Hasil penelitian. Sistem informasi penjualan berbasis e-commerce yang dibangun berhasil memenuhi kebutuhan BM elektronik. Sistem ini terbukti efektif dalam meningkatkan proses transaksi, memberikan informasi yang lebih baik kepada pelanggan, dan membantu dalam pengelolaan data. Penelitian ini menunjukkan pentingnya adopsi teknologi dalam usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan kinerja bisnis. Ide bisnis e-commerce dan rancangan antarmukanya. Ide bisnis e-commerce membangun platform e-commerce untuk produk elektronik dengan fokus pada penjualan barang-barang elektronik bekas dan refurb. Platform ini akan memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual barang elektronik yang telah digunakan dengan jaminan kualitas. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Joe. Ide bisnis e-commerce dan rancangan bisnis antarmuka. Rancangan antarmuka itu 1 halaman utama, 2 halaman pencarian, 3 halaman detail produk, 4 halaman kelanjutan belanja, 5 halaman checkout, 6 halaman pengguna. Kesimpulannya, informasi penjualan berbasis e-commerce yang dibangun berhasil meningkatkan dalam ini. Sistem ini terbukti efektif dalam meningkatkan proses transaksi, memberikan informasi yang lebih baik kepada pelanggan, dan membantu dalam pengelolaan data. Penelitian ini menunjukkan pentingnya adopsi teknologi dalam usaha kecil dan meningkatkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudi. Baiklah, fitur-fitur apa saja yang harus ada di e-commerce? Yang pertama ada pencarian. Fitur pencarian yang mudah digunakan dengan berbagai filter atau harga, kategori, merek, dan lain-lain. Yang kedua ada deskripsi produk. Deskripsi produk yang jelas, lengkap, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga, gambar produk. Gambar produk berkualitas tinggi dari berbagai sudut. Yang keempat ada variasi produk. Jika ada variasi produk atau warna, ukuran, dan lain-lain, harus ditampilkan dengan jelas. Yang kelima ada simpan produk. Memungkinkan pelanggan menyimpan produk yang ingin dibeli untuk kemudian dibeli nanti. Yang keenam ada perhitungan harga. Otomatis menghitung total harga belanja termasuk pajak dan ongkos kirim. Yang ketujuh ada penghapusan produk. Memudahkan pelanggan menghapus produk dari keranjang, proses pembayaran yang aman dan mudah. Yang kedelapan ada berbagai pilihan pembayaran. Menyediakan berbagai pilihan pembayaran, kartu debit, kartu kredit, transfer, bank, dan e-wallet. Sistem keamanan. Menggunakan sistem keamanan yang terenkripsi untuk melindungi data pelanggan. Registrasi. Proses registrasi yang mudah dan cepat. Profil pelanggan. Memungkinkan pelanggan mengelola profil, alamat, dan riwayat pesanan. Wishlist. Fitur untuk menyimpan produk yang diinginkan. Estimasi ongkos kirim. Menampilkan estimasi ongkos kirim berdasarkan alamat pengiriman. Pelacakan pesanan. Memungkinkan pelanggan melacak status pengiriman pesanan. Dan yang terakhir ada desain responsif. Website atau aplikasi e-commerce harus dapat diakses dengan baik di berbagai perangkat desktop, tablet, smartphone. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bima. Bagaimana kriteria halaman e-commerce yang menarik? Yang pertama, ada tampilan yang menarik dan modern. Desain yang bersih, sederhana, dan konsisten akan membuat pengunjung nyaman berlama-lama di situs Anda. Yang kedua, ada tata letak yang intuitif. Pengunjung harus dengan mudah menemukan apa yang mereka cari. Navigasi yang jelas dan tata letak yang teratur sangat penting. Yang ketiga, ada gambar produk berkualitas tinggi. Gambar produk yang tajam dan detail akan memberikan kesan yang baik pada produk Anda. Yang keempat, ada responsif di semua perangkat. Pastikan website Anda dapat diakses dengan baik di berbagai perangkat, desktop, tablet, dan smartphone.
Yang kelima, ada deskripsi produk yang detail. Berikan deskripsi produk yang jelas, lengkap, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang keenam, ada variasi produk. Jika ada variasi produk, warna, ukuran, dan lain-lain, harus ditampilkan dengan jelas. Ya, Bagaimana kriteria halaman e-commerce yang menarik? Sistem pencarian yang efektif, fitur pencarian yang baik, dan akan membantu pengunjung menemukan produk yang mereka cari dengan cepat. Opsi pembayaran yang beragam. Semakin banyak pilihan pembayaran yang Anda tawarkan, semakin baik. Informasi kontak yang jelas, tampilkan informasi kontak yang jelas dan mudah dihubungi. Sertifikat keamanan, gunakan sertifikat SSL untuk menjamin keamanan transaksi. Layanan pelanggan yang baik. Pastikan Anda memiliki tim layanan pelanggan yang responsif dan siap membantu. Pemasaran digital. Gunakan berbagai strategi pemasaran digital dan visibilitas Anda. Kesimpulan dari jurnal 3 adalah bahwa dari ketiga jurnal tersebut memiliki masalah yang sama, yaitu sistem di dalam toko e-business dan e-commerce. Merupakan solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan dari ketiga jurnal tersebut. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat atau menonton video presentasi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya melalui kolom komentar. Demikianlah presentasi dari kelompok 4. Saya sebagai perwakilan kelompok 4 ingin pamit undur diri dulu. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.